Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan dari video yang pertama, karena video pertama tanpa saya sadari terpotong ya, jadi saya harus membuat video ulang mulai dari awal sampai akhir, tapi awalnya akan saya cepatkan ya. Jadi yang pertama tentu kita membuka file ya yang ingin kita analisis. Nah, kemarin file yang kita buka adalah file ini. Jadi kalau kemarin kalian masih ingat ya, langkah pertama adalah mengubahnya menjadi 8 bit agar bisa dilakukan threshold. Kemudian yang kedua adalah di set scale. Ya, kita remove scale-nya sehingga menjadi scale yang baru nanti. Kemudian yang berikutnya, kita akan sesuaikan scale-nya dengan yang scale yang ada di gambar SEM kalian. Di sini ada 10 mikrometer. Jadi pertama kita zoom dulu supaya nanti bisa kita gambar dengan baik. Pastikan lurus ya, dari awal sampai akhir. Oke, kemudian kita set scale menjadi 10 mikrometer pada known distance-nya. 10 mikrometer itu adalah 10.000 nanometer. Sehingga nanti untuk ke belakang, ya, semuanya adalah menggunakan satuan atau unit nanometer. Baik, kemudian kita zoom out lagi. Nah, langkah berikutnya adalah kita memilih dari sekian gambar ini mana akan kita jadikan sebagai sampling, di mana tingkat kerapatannya yang paling tinggi. Oke, kemarin kita jadikan ini sebagai titik sampling, kemudian kita image dan duplicate. Nah, jadi perlu diingat yang kita klik adalah gambar yang sudah kita duplicate, jangan gambar yang kiri ya. Jadi yang kita klik adalah gambar yang sudah kita duplicate. Nah, supaya nggak keliru, mending yang gambar awal tadi kita minimize. Baik, sekarang kita akan beroperasi pada gambar yang sudah kita duplicate ya. Jadi langkah pertama itu adalah dengan melakukan adjust dari brightness and contrast-nya ya. Jadi kira-kira segini. Kemudian yang berikutnya kita lakukan adjust terhadap threshold-nya. Oke, baik. Baik, langkah berikutnya setelah kita melakukan ini adalah dengan menganalisis partikel ya. Kemarin kita coba perbesar circularity-nya menjadi 5. Oke. Show outlines. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini ada 3 hasil ya. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah ini average, kita minimize saja, dan yang ketiga adalah data gambar. Nah, jadi ada 2 data saja yang nanti akan kita gunakan secara kontinu. Yang pertama adalah data yang berupa kuantitatif, data yang kedua adalah berupa data gambar. Sebenarnya data kuantitatif ini menunjukkan hasil dari data gambar. Jadi seperti ini ya, kalau kita lihat
di data semacam data Excel ini ada, kita lihat kolomnya, ada kolom 1 sampai berapa nanti ya. Yang kedua adalah area. Area ini adalah luas permukaan. Min itu rata-rata, standar deviasinya min dan max, yaitu parameter statistiknya. Kalau kita scroll ke bawah, ada sekitar 175. 175 itu menunjukkan adanya 175 partikel yang tadi kita adjust ya. Jadi kita adjust break contrast-nya, threshold-nya, sehingga kita mengeliminasi yang sekiranya sangat kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan distribusi ukuran. Maka didapatlah sebanyak 175 partikel ya. Jadi 175 partikel itu ini ya, kalau kita lihat ada nomornya, misal nomor 1 di mana ya? Nggak kelihatan ya, sekitar di sini ya. 1 itu luas areanya 854, jadi satuannya nanometer ya. Kemudian nomor 21 ini sangat besar sekali, sekitar 6 juta, kalau nggak salah 6.515.624 nanometer persegi. Nah, coba kita amati gambar ini ya. Jadi gambar ini itu yang partikel nomor 21 dan partikel nomor 7. Coba amati perbedaannya. Sangat jelas perbedaannya bahwasanya pada partikel nomor 7, circularity-nya sangat bagus sekali. Dia tidak gabung dengan partikel yang lain. Sementara nomor 21, dia gabung dengan 1, 2, 3, 4 partikel di sekelilingnya. Maka, untuk gambar nomor 7, luas area yang tertera di situ, ya, 514.683 nanometer persegi, itu adalah murni ya satu partikel nomor 7 ini. Tetapi untuk partikel nomor 21 itu merupakan gabungan antara luas partikel yang besar ini dengan luas partikel yang kecil ini. Nah, oleh karena itulah pentingnya tadi pengaturan threshold ya dan juga break contrast adalah supaya untuk meminimalisir terjadinya penggabungan partikel seperti partikel pada nomor 21, 20, 17 ya. 41, dan seterusnya. Nah, kalau kita juga lihat pada partikel nomor 33, 36, 34, 42, 40, itu terlihat circularity-nya begitu baik. Nah, sebenarnya ada cara tambahan ya untuk mengedit supaya nanti ini menjadi baik ya. Artinya ini partikel yang tidak ada nomornya ini di sekitaran 21 ini ya, 1, 2, 3, 4 itu kita bisa hapus ya dengan menu eraser pada menu drawing nanti ya. Jadi nanti kalian bisa cari sendiri ya. Sehingga nanti pada partikel nomor 21 ini ya, luas areanya adalah murni luas area nomor 21 saja tanpa adanya gabungan dari yang lain. Nah, itu editing yang pertama. Editing yang kedua, kalian juga bisa memanfaatkan tools eraser itu untuk menghapus partikel-partikel yang lembut ya. Contoh nomor 28. Nomor 28 ini kalau kita bandingkan dengan partikel nomor 21 atau 53 itu nggak ada apa-apanya. Sehingga kalau kita jadikan dia distribusi, range-nya itu sangat tinggi nanti ya. Range terkecilnya 28, range terbesarnya 53. Itu kalau secara statistik juga akan membuat homogenitasnya berkurang. Sebaliknya heterogenitasnya begitu tinggi. Maka kalian bisa memanfaatkan tools eraser itu untuk menghapus nomor 28, nomor 1, 2, mungkin nomor 9, nomor 8, dan seterusnya. Jadi ini masih bisa diperbaiki. Baik. Tapi untuk kali ini saya teruskan saja. Oke, jadi kita sudah mendapatkan data berupa mirip Excel ini ya, dan juga data gambar. Nah,
Untuk berikutnya, data yang kita perlukan itu sebenarnya ini ya. Jadi ini jangan sampai hilang. Caranya adalah dengan di save as ya. Terserah kalian mau save as di mana. Misal saya di desktop saja supaya gampang. Results. Misalnya. Baik. Kemudian kita tinggal mencarinya di desktop ya. Nano. Ini. Sebentar. File save as. Di desktop sini harusnya ya. Tadi kita di mana nano ya. Save. Harusnya ada ya. Mana ya? Nah ini dia ya. Jadi di sini terdapat semacam Excel ya. Kita buka yang tadi barusan kita dapatkan ya dari hasil. Ini bisa kita close saja. Dari hasil apa namanya? Image. Nah, ada area, ada min, standar deviasi, minimum dan maksimum. Tujuan kita adalah untuk mencari distribusi jari-jari dan distribusi jari-jari dan juga distribusi ya diameter bisa ya. Baik. Jadi mungkin ini jari-jari dan ini adalah diameter ya. Seperti yang kita ketahui bersama, tadi itu adalah bola ya. Bola itu memiliki luas permukaan 4 pi ya, R pangkat 2 ya. 2 pi R pangkat 2. Sehingga kalau kita bolak-balik persamaannya R 2 pi R 4 pi R pangkat 2, maka kalau kita otak-atik persamaannya, maka R itu adalah apa? R itu adalah A per 4 pi, namun di akar. Setengah ini ya. Nah, rumus formula inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai formula untuk mendapatkan jari-jari berdasarkan area. Ya, ini hanya matematika SMP ya. Jadi setengah R sama dengan area dibagi 4 kali 3,14 kemudian keseluruhannya dipangkatkan 0,5 ya. Jadi jari-jarinya adalah 8,25 dengan satuan nanometer. Ingat, satuan nanometer tadi berdasarkan pada set scale yang kita set menjadi unitnya atau satuannya satuannya nano ya. Tinggal kita drag ke bawah. Nah ini ya. Kalau diameternya tinggal dikalikan 2 ya. Karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Baik. Ya, nanti tinggal kita perbaiki datanya. Sehingga kita dapatkan dari hasil analisis SEM dengan menggunakan software Imagy. Ya. Software Imagy itu merupakan software yang free, bisa kalian download secara gratis. Dari hasil analisis
hasil SEM dengan menggunakan software Imagy, kita bisa mendapatkan jari-jari dan juga diameter ya, ataupun juga luas area dari partikel yang kita analisis. Nah, kemudian untuk menganalisis berikutnya, kita membutuhkan software yang lain ya, yaitu software Origin ya, sehingga kita nanti bisa mendapatkan kurva distribusinya seperti apa. Baik, sehingga dari situ lengkap ya nanti. Jadi nanti kalian ketika ingin mempublikasikan sebuah hasil penelitian kalian, di mana salah satu yang terdapat hasil SEM ya, kalian bisa melampirkan gambar SEM-nya, kemudian kalian analisis ya, kira-kira di dalam gambar SEM itu bagaimana, di dalam analisa dan pembahasan nanti. Dan yang berikutnya, kalian juga bisa menampilkan data semi kuantitatifnya berupa distribusinya nanti ketika sudah menggunakan atau sudah dianalisis dengan menggunakan software Origin. Nah, insya Allah nanti saya juga akan membuat tutorialnya berdasarkan data yang kita dapatkan pada video kali ini untuk diolah dengan menggunakan software Origin. Nah, baik, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi para peneliti-peneliti yang mengolah data dari hasil SEM-nya. Jadi supaya hasil SEM-nya itu sedikit lebih kuantitatif ya, daripada hanya menampilkan gambar saja. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.